Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Kembali lagi setelah sekian lama kita tidak berjumpa tatap muka karena terhalang oleh situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, maka pembelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 12 tahun pelajaran 2020-2021 sementara dilakukan secara online. Pada kesempatan kali ini, saya sampaikan beberapa hal terkait dengan pembahasan kita pada Kamis 16 Juli 2020 ini. Teman-teman semuanya, saya harap sudah mempersiapkan diri, memposisikan diri dengan posisi yang nyaman. Gunakan headset bila perlu, supaya lebih konsentrasi dalam mendengarkan. Sebelum itu, teman-teman, selalu saya ingatkan untuk membiasakan perilaku hidup bersih sehat. Tetap jaga jarak, tetap rajin cuci tangan, gunakan masker, dan selalu berhati-hati dengan keadaan sekitarnya supaya kita bisa membantu dalam mencegah penularan COVID-19. Sebelum masuk materi, saya sampaikan bahwasannya guru pengampu untuk kelas 12 IPA Mapel SKI ini yaitu saya sendiri, kemudian untuk kelas 12 IPS dan PK yaitu Bapak Syamsul Alam. Tapi kami berdua sudah berdiskusi bahwasannya untuk minggu ini materi dan tugas untuk kelas 12 seluruhnya akan saya yang menyampaikan. Oleh karenanya, teman-teman, setiap materi dan tugas yang disampaikan ketika KBM online harap diikuti, dicermati, dikerjakan, dikumpulkan tepat waktu. Supaya kita terlatih karakternya, kebiasaannya, dan sikapnya. Oleh karenanya, cermati, pahami, dan ilhami, dan stay fokus. Pada materi yang pertama, terkait dengan kompetensi dasar, pada 1.1 yaitu menghayati kewajiban dalam berdakwah, kemudian mengamalkan semangat yang tinggi dalam berdakwah, kemudian menganalisis jalur dan proses awal masuknya Islam di Indonesia, kemudian membuat kerangka hasil analisis mengenai jalur dan proses awal masuknya Islam di Indonesia. Ya, materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu situasi dan kondisi Indonesia sebelum Islam masuk, kemudian jalur masuknya Islam di Indonesia, kemudian nanti ketika waktu masih memungkinkan, kita akan bahas strategi dakwah Islam di Indonesia, kemudian fase perkembangan Islam di Indonesia. Ini materi pada bab pertama atau KD pertama. Oke, langsung saja. Kita lihat situasi dan kondisi Indonesia sebelum Islam masuk. Perlu diketahui teman-teman semuanya bahwasanya Indonesia terletak di Asia Tenggara dan Asia Tenggara pada abad ke-1 sampai 4 Hijriah atau 7 sampai 10 Masehi itu merupakan tempat yang strategis karena merupakan jalur perdagangan. Jalur perdagangan dari Cina ke Arab, begitupun juga sebaliknya. Nah, sebelum
kedatangan Islam pada abad ke-15 sampai 16, wilayah Nusantara ini terjadi perubahan yang luar biasa. Disebabkan karena penyebaran Islam yang begitu luar biasa juga. Nah, kenapa kok Indonesia bisa cepat perkembangan Islamnya? Terdapat beberapa faktor. Nah, faktor pertama kita lihat dari letak geografisnya. Letak geografis Indonesia itu terletak di garis khatulistiwa yang beriklim tropis dengan curah hujan tinggi. Iklim disertai angin musim itu menyebabkan adanya kemarau dan penghujan dengan waktu yang berbeda-beda di tiap wilayahnya. Nah, dua musim ini memberikan pengaruh yang kompleks dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pertanian, pelayaran, dan perdagangan erat hubungannya dengan musim. Kaitannya dengan perdagangan tidak lepas dari pelayaran sebagai wilayah kepulauan dengan posisi sebagai penghubung jalur perdagangannya itu daratan Asia, terutama antara Cina dan India, menjadikan wilayah ini sebagai wilayah yang strategis dalam jalur perdagangan antar bangsa. Kita lihat ya, jadi Indonesia itu perdagangannya yang membuat Islam itu bisa masuk ya. Kemudian keyakinan Indonesia sebelum kedatangan Islam itu sebenarnya sudah menganut kepercayaan yang berbeda-beda. Agamanya berpusat pada kepercayaan dewa-dewa, makanya pada penemuan artefak-artefak itu banyak ditemukan bangunan atau relik. Agama Hindu, Buddha yang berkembang pada masa Majapahit, ada candi dan lain seterusnya itu. Kemudian tumbuh dan berkembang, lalu bertransformasi menjadi keyakinan yang majmuk pada saat ini. Kemudian politik dan pemerintahan Indonesia sebelum Islam itu sudah mengenal tatanan pemerintahan ini. Buktinya apa? Buktinya banyak prasasti, salah satunya adalah Negara Kertagama, ini yang berisi tentang ya sistem-sistem pemerintahan gitu ya. Kemudian aspek ekonomi dan pemerintahan perekonomian dan perindustrian ya. Perekonomian dan perindustrian. Jadi satu pokok bahasan. Nah, pertanian pada masa itu menjadi tulang punggung terbesar pemerintahan. Hasil pertanian persawahan, perkebunan, kemudian hasil panen gitu ya. Kemudian ada pajak, upeti, dan lain seterusnya. Nah, dalam hal perdagangan, barang-barang yang diperdagangkan itu yang bernilai tinggi seperti hasil tambang, logam mulia, perhiasan, pecah belah, gitu ya, dan lain seterusnya. Di bidang industri juga sangat maju. Di bidang industri itu banyak ditemukannya kerajinan, termasuk industri logam itu sendiri. Kemudian sastra dan kesusastraan. Nah, ada cerita tentang Parahyangan, Pararaton, Sutasoma, Negara Kertagama, gitu ya. Ada Arjuna Wiwaha dan masih banyak naskah dan kitab sastra lainnya. Nah, ini itu tidak lepas dari para pujangga sebagai penggubah dan pencipta karya sastra. Maka para Brahmana itu sangat berperan dalam terciptanya karya sastra ini. Kemudian inti poin dari tadi yang kita bahas adalah situasi dan kondisi situasi dan kondisi Indonesia sebelum Islam itu ada 5.
Yang satu letak geografisnya, letaknya sangat strategis, kemudian keyakinannya Hindu-Buddha yang sangat berpengaruh, kemudian kehidupan politik dan pemerintahannya sudah mengenal sistem pemerintahan, perekonomian dan perindustriannya, itu ada yang tadi sudah disampaikan, kemudian ada sastra dan kesusastraan. Oke, selanjutnya poin B, kita masuk jalur yang digunakan Islam untuk ke Indonesia. Kurang lebih ada 4 teori, yang 4 teori ini masing-masing memiliki ciri khas corak, di mana waktu atau masa Islam itu masuk ke Indonesia juga memiliki perbedaan. Oke, mari kita lihat jalur dan posisinya. Kalau ini tadi ada 4 ya, teori India, Arab, Persia, dan Cina. Kita lihat India. Nah, India, inilah India. India. Nah, India ini atau disebut Gujarat itu kota yang terkenal pada saat itu, wilayah yang terkenal pada masanya adalah ini, Cambay. Nah, Cambay sekitar sini. Gujarat di sini. Oleh karenanya kalau jalur India ini menggunakan jalur laut itu lewatnya ke bawah sini, kemudian masuk ke India, ke selat Malaka di sini, masuk ke Indonesia. Itu kalau teori Gujarat atau teori India. Kemudian teori Arab. Nah, teori Arab di sini berarti. Teori Arab dari Mekah, Madinah, Riyadh, Saudi Arabia ini, Yaman, Oman masih termasuk Arab. Nah, lewat melalui jalur laut, langsung menuju ke Indonesia. Kalau teori Persia, nah Persia ini ya masuk wilayah Iran ini Persia. Nah, berarti lewat sini. Nah, kalau teori Cina berarti lewatnya sebelah timur Cina ya, melalui jalur laut. Oke, kita lihat posisi dan jalurnya. Yang penting teman-teman bisa menginterpretasi peta ini ya. Ada yang sudah rindu dengan peta globe yang sering saya tampilkan di kelas? Silahkan komentar di bawah ya. Selanjutnya kita lihat masing-masing coraknya. Yang pertama dari teori India. Nah, teori India ini itu dikemukakan oleh Pitznapel, ada juga Makwete, kemudian ada Fatimi, kemudian juga ada Senok Harhounds ya. Tulisannya agak susah ini. Kalau kalian cari di literasi-literasi pasti ada. Nah, mengatakan kalau teori India atau teori Gujarat ini, Islam masuk ke Indonesia itu abad ke-13 Masehi. Jadi abad ke-13 Masehi itu kan sekitar tahun 1200 sampai 1300-an gitu ya. Nah, kenapa kok dia mengemukakan abad ke-13 Masehi? Karena wilayah India dan Indonesia ini sering disebut dalam sejarah Nusantara klasik. Jadi ada literasi catatan yang mengatakan begitu. Hindia gitu kan, masuk ke Indonesia ya, Hindia Belanda dulu sebutan kita itu ya. Kemudian ada bukti yang lainnya, terdapat batu nisan batu nisan makam Raja Malik As-Saleh atau Malikus Saleh gitu ya. Raja Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Kemudian ada batu nisan yang terdapat di makam Sunan Maulana Malik Ibrahim di Gresik juga. Kalau yang Samudra Pasai ini kan terdapat angka tahun 686 Hijriah, 1297 Masehi. Ya, berarti Islam sudah ada di situ gitu ya. Kalau makamnya saja setahun ini sudah ada, berarti kan sekitaran ini Islam sudah ada di situ. Nah, kemudian menggunakan nisan yang digunakan ini, itu menggunakan nisan yang terdapat di Cambay, Gujarat, India. Nah, ini tadi wilayah Cambay ini tadi, sekitar sini tadi. Sama, berarti kan ini teori India gitu. Kurang lebih begitu. Tokoh-tokoh yang mengemukakan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia melalui India atau Gujarat. Yang selanjutnya, teori Arab. Nah, teori Arab ini mengatakan kalau
Islam masuk ke Indonesia itu ya langsung dari Mekah, Arab sebagai pusat agama Islam sejak abad ke-7 Masehi itu. Nah, teori Arab ini eh, dulunya itu kan setelah Arab, masa Nabi Muhammad, masa Khulafaur Rasyidin kan lalu dilanjutkan oleh dinasti Umayyah atau Daulah Umayyah atau Bani Umayyah ini. Nah, jalur Asia Tenggara di Selat Malaka itu yang menghubungkan antara dinasti Tang di Cina, kemudian Sriwijaya di Asia Tenggara, ya Indonesia itu, yang sekarang sekitaran Palembang, kemudian menghubungkan juga Bani Umayyah. Jadi kurang lebih dari Bani Umayyah. Bani Umayyah itu di mana sih? Oh, di Syria. Nah, ini Damaskus di sini ya, menggunakan jalur laut lewat sini. Ini ada terusan Suez, ini ada kemudian wilayah sini juga masuk wilayah dinasti Umayyah, langsung gitu, langsung. Nah, kemudian ada komunitas Arab di Buga. Buga itu wilayah Palembang yang sekarang atau Sriwijaya dulu, gitu ya. Disebut juga sebagai komunitas Tasih dan Poseh. Kemudian ada tradisi bersila yang kita tahu, bersila yang sekarang kita lakukan di Indonesia ketika ada pertemuan lesehan pasti bersila. Itu sebenarnya kebiasaannya orang Arab, teman-teman. Dalam hal ini kebiasaannya Bani Umayyah, gitu ya. Tradisi ini terus lestari ya di Indonesia. Kemudian bukti yang lainnya ada makam Fatimah binti Maimun di Leran, Jawa Timur. Itu tahun 1082 Masehi. Berarti kan teori Arab, karena ada komunitas Arab gitu ya. Kemudian ada makam Fatimah binti Maimun. Ini orang-orang Arab, namanya orang-orang Arab ini ya. Berarti abad ke-10 ya, teori Arab abad ke-10 ini. Kemudian yang ketiga, teori Persia dan teori Cina. Saya minta kalian cari sumbernya, uraikan, catat ya, bersamaan dengan inti materi yang kita bahas tadi, saya sampaikan tadi. Tolong ditulis di buku tulis, lalu difoto, kemudian di-upload pada link berikut. Nah, link ini sudah ada di deskripsi, nanti tinggal klik saja sampai isikan nama, kelas, kemudian ada upload tugasnya, difoto saja, fotonya yang jelas ya, tulisannya juga yang rapi ya. Kemudian di situ ada tanggapan, itu boleh diisikan. Kalau tidak ingin mengisi di situ, silahkan pertanyaan dan tanggapan kalian komentar di kolom di bawah ya. Silahkan komentar. Itu sebagai keaktifan, partisipasi, dan antusiasme kalian dalam mengikuti KBM. Saya anggap itu sebagai nilai plus karena itu mendapatkan poin. Entah kalian hanya menanggapi seperti apa, yang penting selama positif, itu insya Allah ada poinnya ya. Begitu teman-teman, pertanyaan dan tanggapannya. Kemudian jangan lupa saya ingatkan sekali lagi, tugasnya adalah mencari penjelasan tentang teori Persia, teori Cina terkait dengan Islam masuk ke Indonesia. Kemudian inti materi yang tadi kita bahas, itu silahkan dicatat di buku tulis, foto ya. Karena masih ada waktu setelah kalian melihat video ini, tolong segera dikerjakan lalu segera diupload karena jadwal kita itu kan masih ada waktu ya. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya. Nah, jangan lupa like, komentar di bawah, dan subscribe ya. Insya Allah akan kedepannya akan banyak materi yang saya upload di YouTube ini sebagai bahan dari eh, ya pembahasan kita tentang sejarah kebudayaan Islam. Selama PJJ, insya Allah channel ini setiap minggu, insya Allah ya, saya usahakan setiap minggu akan ada uploadan materi terbaru. Teman-teman boleh request materi. Boleh request materi. Pak, saya belum jelas ini. Boleh, nanti insya Allah akan saya rangkum, akan saya buatkan list prioritas, mana yang lebih penting, mana yang bisa kita bahas terlebih dahulu, mana yang lebih sesuai, dan lain seterusnya. Nanti saya akan buatkan videonya. Begitu teman-teman semuanya, kelas 12. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman semuanya dapat memahami, mencermati ya.
Semoga ada manfaatnya, tetap semangat, tetap sehat, lakukan aktivitas yang positif, tetap produktif ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.